Percaya nggak Anda, kira-kira 10 tahun yang lalu akan muncul fenomena seperti Gojek? Apakah setiap keputusan strategic decision? Strategi itu ada yang mengatakan ya seperti catur lah. Makanya orang-orang strategi yang paling terkenal itu namanya Sun Tzu. Selamat datang di mata kuliah The Essence of Strategy pada program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia. Saya diminta untuk menjelaskan tentang esensi dari strategi. Nama saya Niki Lutfirman, saya guru besar Corporate Governance di Universitas Andalas Padang. Saya beruntung sekali bisa ketemu dengan para mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk berbagi tentang bagaimana esensi dari strategi ini. Sebelum mulai, saya akan memberikan opening atau katakanlah apa trigger ya untuk men-trigger diskusi kita. Pertama masalahnya adalah dalam beberapa waktu terakhir kita bisa mengamati munculnya bisnis-bisnis yang didrive oleh teknologi. Nah, misalnya BNB, ada yang tahu BNB? BNB itu adalah aplikasi yang berhubungan dengan hotel, ya, atau tepatnya penginapan di berbagai belahan dunia. Ya. Siapa bisa mengira BNB bisa menjadi jaringan terbesar di seluruh dunia? Ya, mengalahkan hotel-hotel yang sudah ada. Hilton, jaringan Hilton kalah, jaringan apalagi Anchor kalah ya. BNB ini adalah bagaimana orang-orang itu menikmati perjalanan berkeliling dunia dan memilih tempat yang paling sesuai dengan selera. Ya. Kemudian percaya Anda, kira-kira 10 tahun yang lalu akan muncul fenomena seperti Gojek. Ya, di mana dengan fenomena Gojek ini Anda bisa kemana saja tanpa memiliki fasilitas kendaraan. Atau katakanlah Anda Gojek ini membuat usaha tanpa memiliki armada, ya, seperti Bluebird, ya. Nah kemudian sekarang yang juga fenomenal adalah Shopee, ya. Bagaimana dengan nyaman Anda berbelanja dari rumah dan seluruh yang Anda pesan itu akan diantarkan ke rumah Anda. Dan membayarnya Anda juga nggak repot, cukup dengan handphone saja. Ya, nah yang lebih spektakuler lagi adalah Traveloka Effect. Kita di strategic management biasanya menyebut Traveloka Effect. Nah, bagaimana Anda Traveloka itu membantu orang-orang di seluruh dunia atau katakanlah Indonesia untuk bepergian tanpa lagi berhubungan dengan biro-biro perjalanan. Ya. Mereka tidak punya pesawat, tapi mereka menjual tiket pesawat. Yang terakhir, yang juga spektakuler adalah munculnya perbankan digital. Contohnya sekarang yang paling populer itu banyak, walaupun beberapa tahun terakhir atau setahun terakhir ini, tahun 2020, dia masih mengalami kerugian. Tapi sudah beranjak ke bank digital. Jadi artinya dalam jangka 5 tahun ke depan akan terjadi perubahan yang luar biasa. Tapi apa daya sebenarnya kita masih dihadapkan pada pandemi COVID-19 ini. Kemudian barusan atau sekarang masih berlangsung Olimpiade Tokyo tanpa disaksikan oleh penonton. Bisa terbayang bagian. Kenapa negara-negara berlomba-lomba untuk menjadi tuan rumah? Indonesia jelas kalah tahun 2032, Brisbane yang menang. Kenapa negara-negara berlomba-lomba? Negara-negara berlomba-lomba karena akan banyak sponsor, akan banyak orang yang datang. Nah, Tokyo Olympic dilaksanakan tanpa adanya spectator atau orang ya. Kemudian bagi mereka yang suka balap, Sir Lewis Hamilton ya, dapat gelar Sir dari negara Inggris adalah the youngest Formula One driver dan sebagai pemenang 7 World Champions. Kemudian ada Marc Marquez, ya, dia merupakan pembalap MotoGP, memenangkan 8 Grand Prix sejak 2013. Walaupun sejak 2013 dia beranjak dari dari Honda, ya. Nah, yang terakhir ya sebagai pembuka adalah English Premier League, ya. Bagi yang suka sepak bola, English Premier League itu adalah multi-billion bisnis. Nah, apa yang terjadi dengan pandemi ini? Multi-billion bisnis ini agak terganggu. Kenapa? Karena penonton nggak ada. Pertanyaannya sekarang, dari opening saya tadi ada satu pertanyaan, apa hubungannya yang saya sampaikan tadi dengan strategi? Selanjutnya, Microsoft Word, katakanlah Microsoft.
Bill Gates. Bill Gates itu muncul idenya sederhana. Pada waktu idenya muncul, Bill Gates itu melihat bahwa IBM itu leading di berbagai sektor yang berhubungan dengan computing. Ya. Tetapi dia missing di tikungan. Istilah Bill Gates missing in the third. Ya. Dalam tikungan dia missing. Nah, di missing itulah Bill Gates memulai bisnisnya. Artinya, strategi itu adalah sesuatu yang nyata yang membutuhkan cara berpikir cepat dan tepat. Oleh karena itu, pertanyaan berikutnya, saya akan mulai dengan dua pertanyaan lagi. Pada tahun 1990-an, kenapa banyak atau semakin banyak orang-orang dari diverse background itu, dari berbagai latar belakang yang non-ekonomi atau non-bisnis itu, mengambil manajemen, taruhlah engineer, katakan, kemudian medical doctor, kemudian lawyer, mereka belajar manajemen. Kenapa? Kemudian ada lagi yang bertanya, kalau mereka mengambil manajemen, apakah ilmu mereka tidak cukup? Ada satu jawaban. Jawabannya adalah bahwa dengan manajemen mereka akan belajar dua hal. Manajemen itu akan memberikan Anda ya membuat keputusan, akan mengajarkan Anda membuat keputusan. Pertanyaannya begini, apakah tanpa manajemen tidak bisa bikin keputusan? Bisa. Lalu kenapa belajar manajemen orang-orang itu? Karena dengan manajemen bisa mereka membuat keputusan yang lebih dipertanggungjawabkan. Sudah menjadi pakem sekarang. Contoh, ITB sejak berdiri seabad yang lalu itu dikenal sebagai sekolah teknik. Nah, sekarang dia juga populer dengan sekolah bisnis. SBM ITB itu termasuk yang populer di Indonesia. Artinya apa? Artinya mulai sekarang, mulai tahun akhir 90-an menurut saya itu, orang-orang sudah tidak lagi melihat manajemen ini sebagai bidang yang sebelah mata. Kemudian yang berikutnya, apakah tujuan perusahaan untuk mencari laba, adequate profit itu sudah cukup saja? Nah, di strategic management nggak bisa. Di strategic management Anda harus memberikan keyakinan bahwa yang mencari laba itu wajib hukum. Ya, wajib hukum artinya kalau Anda berusaha, Anda harus berlaba. Tapi di strategic management ada 3 level lagi ke atas itu. Tapi starting point-nya tetap harus mempunyai laba. Yang pertama adalah ketika Anda berlaba, yang kedua yang harus Anda usahakan untuk selalu Anda ikuti adalah Anda harus mampu growth, mempertahankan pertumbuhan. Artinya, laba Anda antara tahun lalu dan tahun ini sekarang meningkat. Ya. Nah, growth saja tidak cukup. Nanti akan saya bahas di belakang nanti ada faktor ketiga lagi, sustain. Ya, sustain artinya apa? Anda dengan bisnis Anda bisa bertahan dalam gejolak persaingan. Jadi dalam strategic management yang kita bahas ini, kita akan melihat bagaimana Anda mampu menghasilkan laba, kemudian Anda mampu bertumbuh, dan Anda kemudian bisa bertiga. Yang nomor 3 itu bisa memaintain terjadinya sustain. Ya, oke. Sekarang kita masuk kepada ini. Apa yang dimaksud dengan strategic management itu? Yang menarik sebenarnya dari definisi yang diberikan oleh David. The art and science. The art and science artinya ada antara seni dan ilmu. Jadi strategic management itu antara seni dan ilmu. Artinya apa? Kalaupun saya misalnya seorang guru besar, ya, seorang guru besar manajemen sudah khatam manajemen, tapi disuruh memimpin perusahaan, misalnya PTX atau katakanlah Gojek jadi chairman Gojek, nggak mampu saya. Kenapa? Karena artnya saya nggak punya. Seninya saya nggak punya. Kalau orang-orang yang sudah memiliki latar belakang bisnis itu, belajar lagi manajemen, itu ilmu yang dipelajari. Nah, apa buktinya manajemen itu antara art dan sains? Buktinya strategic manajemen itu antara art dan sains. Art itu artinya sesuatu yang tidak dapat dipelajari. Itu hanya dengan crafting, dengan praktek. Sementara sains itu harus dengan belajar. Belajar, mencoba, dan mencoba. Lain lagi definisi yang diberikan oleh Pearson Robinson. Pearson Robinson menekankan kepada set of decision and action. Nah, ini yang saya katakan tadi, orang belajar manajemen, belajar untuk membuat keputusan yang bijaksana, yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang real, yang nyata, yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang menjadi dasar oleh Pearson Robinson. Tapi di manajemen itu, antara decision and action itu ada dua sisi mata uang yang sama. Harus selalu berdua dia. Artinya apa? Artinya Anda buat keputusan dan Anda harus melakukan tindakan. Keputusan tanpa tindakan nanti. Ya. Tindakan saja tanpa keputusan yang dasarnya tidak jelas juga nanti. Nah,
Yang lebih hebat lagi, menurut Pearson Robinson ini, dia namanya strategic management itu Anda terlibat dari set of action and decision. Set of decision and action. Artinya apa? Keputusan dan tindakan Anda itu sifatnya seperangkat, akan selalu ada muncul dalam perusahaan. Untuk itu saya beranjak ke masalah berikutnya. Apa sebenarnya manfaat dari Anda belajar strategic management? Manfaatnya apa? Manfaat di sini adalah Anda strategic management itu merupakan alat untuk mengklarify, untuk memberikan pada Anda apa seperti katakanlah membantu Anda untuk membuat keputusan dan action yang saya katakan tadi. Membuat keputusan seperti apa? Keputusan untuk mengevaluasi dan memilih, ya, dan juga mengklarifikasi prioritas. Nah, di sini muncul pertanyaan lagi, kenapa harus prioritas? Di dalam strategic management ini, ya, antara kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Sebenarnya marketing juga begitu, ya. Karena kalau minum kita katakanlah minumnya air putih aja atau air mineral aja. Tapi ada orang yang mau kopi, ada yang mau teh, ada yang maunya Coca-Cola. Ya. Artinya apa? Antara keinginan dan kebutuhan itu selalu akan berubah, selalu akan berbeda-beda. Lalu hubungan dengan prioritas gimana? Nah, begini, kalau perusahaan ditetapkan tujuannya, nanti akan dibahas di bagian bawah nanti, ditetapkan tujuannya, sudah jelas tujuannya. Tapi, nah, tapi setiap perusahaan itu memiliki sumber daya yang terbatas. Ya. Sumber daya yang terbatas. Artinya apa? Keinginan tidak terbatas, keinginan maunya ini, maunya ini, maunya ini, tidak mau ditunda semua. Semuanya tidak mau ditunda. Ya. Tetapi sumber daya terbatas. Pada saat itulah strategic management membantu Anda membuat prioritas. Mana yang dahuluan? Kalau katakanlah Anda punya duit 10. Nah, sementara yang akan Anda capai itu 20. Nah, itu Anda belajar di strategi manajemen. Kemudian yang juga penting saya klarifikasi adalah berbagai tujuan di dalam berbagai critical task atau pekerjaan-pekerjaan yang sangat kritis di strategic management. Ada 9 poin, nanti Anda bisa baca di PowerPoint saya. Tetapi yang paling penting adalah startnya di mana? Startnya di mana? Mulainya di mana? Ya. Mulainya ini nanti akan dilakukan dengan melakukan apa yang menjadi tahap awal dari strategic management process. Sekarang saya jelaskan dulu proses ini.